Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula la quwwata illa billah ma ba'du. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasul karim wa ballagha ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pak Ustaz Mulyadi, Gus Paki dan seluruh para santri Pondok Tahfidz Nurul Quran Desa Sukabudi, Kecamatan Sukawangi, Kabupaten Bekasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pagi hari ini Jumat tepatan dengan tanggal 3 Oktober 2025. Seperti biasa tiap pagi Jumat kita melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan zikir dan doa, baca surah Al-Kahfi, surah Yasin, Waqiah, dan dilanjutkan dengan taklim tafsir Al-Quran. Dan pada pagi hari ini kita melanjutkan tafsir surah Ar-Rahman, yaitu ayat ke 42 ya. Mudah-mudahan semua yang kita lakukan menjadi amal soleh kita di Allah Subhanahu wa taala. Taklim yang kita lakukan, yang kita selenggarakan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk menambah keimanan, ketakwaan kita serta amal soleh kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus mudah-mudahan Quran yang kita baca, kita yang pelajari, mudah-mudahan menjadi saksi dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya Allah rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Maka ini berulang kali di dalam surah Ar-Rahman, sering habis sampaikan satu-satunya ayat yang paling terbanyak di dalam Quran dalam satu surah yang diulang. Jadi adalah ayat fa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Ya Allah sangat enggak suka sama pembohong ya. Tukadziban itu banyak bohongnya ya. Jadi kadzaba yukadzibu takdziban, yukadzibu beda dengan kadziba yakdzibu kizban, sekali-kali bohong. Tapi kalau kadzaba yukadzibu takdzib itu banyak bohongnya. Dari bohong inilah orang banyak lahir kejahatan ya. Kenapa banyak maling? Karena banyak cara bohong. Kenapa banyak koruptor? Karena banyak cara pengen selamat dengan cara bohong. Bohong itu, maka Rasulullah mengingatkan iyakumal kizbah. Hindari, jauhkan hati-hati kalian semuanya terhadap bohong. Fa innal kizba yahdi ilal fujuri ya. Jadi wal fujura yahdi ilan nari. Hindari kebohongan, jauhkan dari kebohongan ya. Takuti kebohongan itu karena apa? Dengan bohong akan lahir banyak menunjukkan fujur, kejahatan-kejahatan itu lahir dari bohong. Kenapa orang mau berani mencuri? Karena dia siap berbohong. Bohong itu kejahatan yang menjadi awal dari kejahatan lain. Makanya hampir semua ayat walahum adzabun alimum bima kanu yaksibun ya. Jadi Allah memberikan siksaan yang sangat pedih. Kenapa? Karena mereka berbohong. Bisa bohong sama Allah, bisa bohong sama Rasul, bisa bohong sama orang. Bohong itu luar biasa. Makanya yakdzibu yukadzibun di sini di Al-Qur'an di surah Rahman, wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bohong sama Allah, pura-pura iman, munafik.
Ya, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Itu bohong. Bohong sama Allah, ngaku di lisannya ngomong iman. Yaqulu amanna billah wa ma hum bimumin. Itu paling berat munafik. Ya, bohong. Bohong sama Allah pasti akan disiksa keras. Bohong sama Nabi, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kata Nabi, siapa yang bohong sama saya, siap-siap tempatnya ke neraka. Tuh, ya. Allah Rasul marah. Termasuk Nabi, kalau mau orang bohong yang terus itu kesel. Ya Allah sendiri sangat marah kalau sama pembohong. Karena itu akan melahirkan kehancuran dan kerusakan banyak hal. Kenapa bangsa Indonesia ini hancur? Ya, padahal makmur mestinya karena banyak pembohong. Itu bohong itu menghancurkan semuanya. Semua lini kehidupan itu karena tampil orang-orang yang bohong. Ya. Negara ini makmurnya mestinya luar biasa, tapi kenapa? Karena banyak yang bohong. Ya, ditangkap itu setelah ketahuan. Ya, diem-diem aja, korupsi. Setelah ketahuan baru ketangkap. Itu kan pembohong berarti, ya kan? Yang bukan haknya diambil. Nah itu, jadi hancurnya semua lini kehidupan. Kalau di situ banyak pembohong, hancur. Kana ahlul qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Ya, jadi kalau orang itu beriman dan bertakwa, masyarakat, manusia, semua bangsa negara beriman, bertakwa, pasti dibukakan pintu keberkahan. Berkah itu nggak mesti banyak, tapi cukup. Berkah itu nggak mesti berlimpah, tapi cukup memberkahi. Ya, berkah. Berkah. Tapi kalau suatu nggak berkah, nah itu sekalipun banyak kayak gini kurang berkah, hanya nggak membuat nyaman dan bahagia. Karena dikelola dengan bohong. Apa aja perusahaan akan bangkrut kalau pengelolanya bohong. Apa saja pendidikan akan hancur kalau pengelolanya bohong. Jadi bohong itu menghancurkan keluarga. Suami istrinya sama-sama bohong, susah, nggak bakalan bahagia keluarga. Jadi bohong itu Allah mengulang dalam berbagai ayat di Al-Quran. Siksaan itu lahir karena kebohongan. Bahkan Nabi orang yang paling sabarnya manusia di dunia. Nggak ada orang yang sabarnya karena itu. Tapi kalau dibohongi, Nabi ngancam, ke neraka kamu membohongi saya. Saking kesel kalau sama pembohong. Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Padahal Nabi itu orang yang paling sabar. Tapi kalau dibohongi, Nabi ngancam, ke neraka kamu. Tuh, ingat ya? Makanya jangan bohong. Belajar kita. Bukan berarti kita nggak ada bohong, tapi diusahakan. Jangan sampai membohongi orang lain yang merugikan orang lain. Bohong sama diri sendiri aja kita rugi, apalagi bohongi orang lain. Orang lain juga rugi. Makanya fabi ayyala rabbika tukadziban. Yang diulang-ulang bahasanya juga walaupun maknanya ingkar, bisa kufur, bisa apa, tapi bohong itu kalimat yang penekanannya lebih serius. Makanya Nabi sendiri dalam hadis sahih iyakumal kizbah. Ya, hindari kamu, jauhkanlah kebohongan. Wa innal kizbah yahdi ilal fujur. Lahirnya fujur jamak dari kata faj. Itu kejahatan itu lahir banyak kejahatan semuanya karena dari kebohongan. Wa innal fujura yahdi ilal nar. Ancaman Nabi serius. Bohong itu lama-lama akan mengantarkan ke neraka. Tuh, bohongi Allah ya dengan sifat munafik, membohongi Rasul dengan banyak hal, mengatakan tidak ada hadis padahal ada hadis, mengatakan bukan hadis itu disebut hadis, itu membohongi Rasul. Ya.
Nah, bohongi manusia banyak. Hati-hati, bohong. Allah sendiri yang paling punya sifat sabur. Allah itu sabarnya luar biasa, tidak gampang menyiksa orang yang salah, tapi Allah memberikan toleransi. Tapi kalau udah dibohongi Allah marah. Nah, bimakan yaktibun itu ujung ayat dari perilaku manusia yang bohong. Akhirnya aku siksa mereka karena mereka bohong. Allah begitu juga Rasulnya. Ya, kita dijanjiin orang. Misalkan nanti jam 9 ya saya tunggu. Nggak tahunya nggak datang jam 9. Datangnya jam 11. Kesel. Besok begitu juga disebut pembohong kan? Hati-hati. Dan itu awal dari ketidakpercayaan orang kepada kita manakala kita sering bohong. Awalnya kita percaya, tapi udah ketahuan bohongnya, pasti males saya bergaul sama dia, bersahabat sama dia, dekat sama dia, karena dia bener gak? Kamu sakit nggak kalau dibohongi? Pasti sakit. Janjiin dibohongi. Ya, nah itu bohong. Maka hati-hati. Allah ngancam hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatubuna bainaha wa bainahami min an. Karena kebohongan itu kata Allah, hadhihi jahannam, inilah neraka allati yukadzibu, bahasanya. Neraka ini akan ditempati oleh orang-orang yang kufur, orang jahat, karena mereka bohong. Jadi awal mulanya itu jadi bohong. Orang nggak beriman itu karena bohong sama Allah. Dulu waktu manusia belum ke alam dunia, itu komitmen, janji sama Allah. Allah tanya, alastu bi rabbikum? Qalu bala, di alam arwah. Kalian ngakui nggak saya ini Tuhan kalian bukan? Qalu bala, iya, kata mereka, para arwah mengakui Allah. Tapi begitu lahir enggak mengakui Allah sebagai Rabbnya. Bohong enggak? Bohong. Ini yang membuat kalian masuk neraka itu karena kebohongan. Ya. Yatubuna bainaha wa baina hamimin an. Ayas'auna bainaha wa baina hamimin an. Mereka akan berjalan di dalam neraka itu antara air yang mendidih dan api yang sangat panas. Ini yas'auna baina hamimin ay ma'in harib anin ay syadidil harara. Yusqawnahu idza istaghasu min harin nar wa huwa mankusun kaqatin. Anin qatin wazannya. Nah, artinya mereka kalau teriak haus dikasih sama Allah. Bukan minuman yang segar, dingin, es krim, tapi air yang sangat panas yang disekitari dengan api yang sangat panas. Dulu bohong, dibohongi lagi Allah, ini air ini minum. Ya. Karena dulu bohong, akhirnya dikasih samanya air adem. Begitu diminum, masuk ke dalam tenggorokan sampai jantungnya hancur. Saking panasnya api neraka. Kalau panasnya api dunia, air dunia sih paling gitu, gitu ya kan. Tapi kalau panasnya air neraka, itu anin itu syadidil harara, sangat panas. Diminum melepuh semua, hancur. Saking sangat panas. Itu untuk pembohong. Bohong sama Allah, bohong sama Rasulnya, bohong sama orang. Bohong sama Allah aja masih lebih gampang minta maafnya. Tapi kalau bohongin orang, aduh, berat. Apalagi yang dibohongi rakyat, yang dibohongi masyarakat, orang banyak dibohongi. Apa itu dosanya? Ya kan? Minta maafnya gimana? Hati-hati kita. Ya, bukan kita nggak pernah bohong, tapi hati-hati dengan jangan menjadi satu tradisi, kebudayaan dan kebiasaan. Bohong itu melekat pada kita, bahaya.
bahaya dengan Allah, bahaya dengan Rasulnya, bahaya dengan sama. Nanti di akhirat, sekarang dia selamat, aman sekarang. Begitu di akhirat nggak ada yang lolos. Di dunia bisa lolos dari KPK, dari polisi, dari kejaksaan, bisa lolos. Tapi di akhirat nggak ada yang lolos, kebohongan itu. Nah, kamu dulu korupsi ya, nggak ketahuan sampai mati dia, sampai pensiun nggak ketangkap. Tapi korupsi, ketahuan nggak sama Allah? Ketahuan nggak sama Allah? Allah basirum bima ta'malun. Allah sangat melihat apa yang kalian lakukan. Ini penting. Orang kalau sudah berpikir seperti itu, maka akan hati-hati. Karena Allah melihat. Orang lain nggak melihat, KPK nggak melihat, kejaksaan nggak melihat, polisi nggak melihat, sehingga dia selamat nggak ketangkap. Penjara itu penuhnya luar biasa. Kalau para koruptor, maling semuanya ketemu. Benar nggak? Ketahuan. Penuh mas. Hah? Penuh. Kantor polisi penuh dengan pencuri semua. Semua yang nyuri ketahuan semua, ketemu semua. Wah penuh. Ya. Di dunia bisa selamat, tapi di akhirat. Hadhihi jahannamul lati biha yukadzibu biha mujrimun. Ini neraka tempatnya pembohong. Orang-orang berdosa itu karena bohong. Yang dia berjalan di tempat yang sangat panas, dikelilingi oleh api yang sangat panas, dan manakala mereka teriak minta air, minta minum, minta tolong, haus, Allah kirim air yang sangat panas juga. Di ayat yang lain, la baridi wala kari. Nggak bakalan pernah merasakan penghuni neraka itu apa? Adem, la barid. Beda di kita, ya. Adem kayak sekarang nih adem. Saking ademnya enak ngantuk, ya kan ya? Bener ya? Karena adem ngantuk. Oh, ya. Coba kamu ngantuk nggak berdiri di depan sana jam 12 siang? Ngantuk nggak? Cobain ntar jam 12 siang kamu berdiri. Habis sholat zuhur aja dah nggak jam 12:30. Berdiri aja. Ngantuk nggak? Berdiri lagi di atas batu yang panas. Ngantuk nggak? Berdiri di atas besi yang panas. Ngantuk nggak? Makanya nggak bakalan rasa adem, nggak berasa nyaman. Itu batunya panas, sekitarnya panas, air minumnya panas. La baridi wala karim, ya Allah. Neraka. Nah, jadilah dunia ini sebagai penyelamat api neraka. Dan tujuannya cuma dua, selamat dari api neraka, masuk surga. Itu. Maka jadi apapun kita, siapapun kita harus berusaha maksimal bagaimana kita berbuat sesuatu, memperbanyak amal soleh sebagai bekal masuk surga, min qaulin au fi'lin au amalin. Ya Allah, dekatkan semua ucapan saya, perbuatan saya, amal saya, yuqarribuni ilal jannah, yang mengantarkan dekatnya saya dengan apa? Surga. Ya Allah, jauhkan dari ucapan, perbuatan, amalan yang mendekatkan diri dari neraka. Itu intinya. Jadi apapun kalian, apalagi jadi santri, apalagi jadi dai, tujuannya itu, bukan lain-lain. Ya itu mah udah faktor ketentuan Allah. Mau kaya, mau miskin, mau sukses, nah itu udah ditentukan. Tapi apapun, ya apapun nih kita jadinya, itu tujuannya itu, agar kita dijauhkan dari segala perbuatan, ucapan, amalan apapun yang mengantarkan kita ke neraka. Tapi dekatkan ya Allah amalan, ucapan, perbuatan, amalan yang mendekatkan kita ke surga. Intinya itu, intinya hidup itu. Usaha, dagang, pembisnis, pejabat, intinya itu. Kalau kira-kira perbuatan, amalan itu mengantarkan ke neraka, nggak usah.
Kalau kira-kira itu jabatan mengantarkan kita ke neraka, nggak usah. Tapi kalau kira-kira amalan, jabatan, harta itu mengantarkan kita ke surga, ya Allah, berikan harta yang banyak berlimpah. Berikan jabatan yang setinggi-tingginya agar aku mudah masuk surga. Itu jadi bukan untuk popularitas, bukan untuk gaya-gayaan dan sebagainya. Nggak apa-apa kayak, tapi banyak sodakonya. Ya, punya jabatan banyak manfaatnya, bukan madorot membohongi rakyat, bukan. Ya, bukan bohongi orang lain. Ya, tapi untuk maslahat manfaat orang lain. Karena pada akhirnya semua manusia itu pada ujungnya akan mati, ujungnya akan meninggalkan dunia. Harta yang dikumpulinya kalau hasil dari tidak bersih, dia tinggalkan tuh harta, nggak dicicipi semua, tapi dia sendiri masuk neraka, anak-anaknya dikonsumsi, diberikan keluarganya uang haram juga, udah terus ruginya selamanya. Oh gitu. Kalau kita berprinsip pada agama, patuh sama Allah dan Rasulnya begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi dua ayat ini tiga, satu ayat 42, 43, 44 mengingatkan kita agar menjadi orang yang selalu hati-hati, jangan bohong, jangan berbuat, beramal, ya kan, berkata yang kira-kira nanti akan mendekatkan kita ke neraka. Maka orang doa Nabi itu, ya Allah, itu begitu. Ya Allah, berikan amalan ucapan, perbuatan dan amalan yang mengantarkan aku ke surga, dan jauhkan ya Allah dari ucapan, perbuatan dan amalan yang mendekatkan aku. Doanya Rasul. Kita pun niru, tapi juga kita berusaha. Nah, semua pangkalnya kita hindari dari kebohongan. Jadi siapapun orang dibohongi itu paling marah. Jangankan manusia biasa, Rasulullah aja ngancamnya karena membohongi saya masuk neraka. Apa nggak keras banget itu ancam? Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapa yang membohongi saya, maka siap-siap tempat duduknya, tempat tinggalnya itu di neraka. Itu Rasulullah. Allah Rasulullah pun paling nggak suka sama orang bohong. Ya, wallahu a'lam. Demikian tadi kita pagi hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, bukan hanya nambah ilmu, nambah pengetahuan, tapi nambah rasa takut kepada Allah, sehingga kita bisa menghindari perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kita ke neraka. Salah satu pokok masalahnya adalah kebohongan. Ya, ini pas banget ya. Jadi jangan sekali-kali kita selalu berusaha untuk menutupi diri dengan kebohongan. Kalau kita berbuat salah, ya jujur, minta maaf, selesai. Ya kan? Kita jangan ulangi sifat-sifat kebohongan dalam kehidupan kita. Jangan terus-menerus. Kalaupun kita pernah ini membohongi orang, jangan. Nanti kita akan hilang kepercayaannya. Masyarakat tidak akan percaya sama kita kalau sekali kita bohong dan bohong. Allah a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah taufik oleh Allah, panjang umur, sehat walafiat, lalu istiqomah dalam kebaikan, diberikan kemampuan untuk menghindari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina wa syafiina karina dhuhrina maulana Muhammad zalim radhiyallahu anhu sadatina sabi rasul ajma'in alhamdulillahi fi ni'maika fi mazidah wa lakal hamdu ala syukur wa yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li syifani. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an amalan mutaqabbala wa rizqan halalan wa wasi'an mubarakan wa mustajab qalban wa syi'a. Allahumma qinina bil ilmi wa sayyina bil hilmi wa karimna bit taqwa jamilna bil afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li masyayikhina wa li ikhwanina li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ij'alna wa auladana wa dzurriyyatana wa anana talamizana ya Allah min alil ilmi wa khairi wal Qur'an wa la tajalna wa ya min alil zali wa syarri wa tughyan. Allahumma yassir lana umurana wa hasin maqasidana wa qdi hajatina khassatan ya Allah. Ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adinal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.